Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, konten kali ini mungkin paling banyak yang menyukai ya. Kenapa? Karena murah dan ini no hoax ya. Semuanya itu baru bergaransi. Bisa gaming bos. Oh bisa dong, tapi nanti aja deh. Kira-kira game apa yang running di PC Core i5 harga di bawah 1 juta kali ini? Atau bisa ngerender video? Kalian tonton aja sampai akhir video. Sebelum kita bahas partnya satu per satu atau 2 per 2, 3 per 3. Halah, malah nggak kelar-kelar. Baiknya kalian bantu subscribe channel ini biar makin berkembang lebih baik lagi ke depannya. Caranya dengan pencet tombol subscribe, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi sih kelasnya. Namanya kelas murah, jangan berharap wah, apalagi berharap Intel Core i5 generasi 14 di harga segini. Jangankan barunya, bekasnya aja nggak bakal mungkin. Ya kalau kata pepatah sih jauh panggangan dari tempatnya. Nggak gitu sih ya. Maksudnya dari api bukan? Ya intinya nggak mungkin lah. Udah gitu aja. So pastinya pakai Intel Core i5 lawas dengan soket LGA 1155. Tapi kalau dipakai buat PC kantoran, sekolah, kerjaan ngetik dan browsing ringan, atau ngerjain skripsi, PC ini sangat mumpuni. Oke, kita ulas satu per satu part PC-nya. Intel Core i5 2400 3,1 GHz up to 3,4 GHz 4 core 4 thread, harga Rp176.000. Dan ini termasuk stok cooler ya, jadi nggak perlu beli cooler tambahan lagi. Dan udah saya coba stok cooler bawaan ini masih sangat bisa mendinginkan prosesor Core i5 tua satu ini. Motherboard Ghost H61 NVMe. Nah, motherboard hantu ini alias Ghost ini udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Yang mana salah satu kelebihannya sih ada slot NVMe. Sebenarnya nggak cuma merek ini doang sih yang ada slot NVMe-nya. Kyokaisen pun ada, atau merek-merek murah lainnya. Nah, harga motherboard ini sendiri hanya Rp255.000 dengan garansi resminya 2 tahun. RAM 8GB DDR3 Hynix, harga barunya hanya Rp85.000. Dan kenapa beli yang satu keping? Ya kalau kedepannya mau upgrade, karena slot RAM-nya cuma 2, jadi tinggal nambah satu lagi 8GB. Jadilah 16GB. Tapi di video kali ini saya pakai yang 4GB kali 2 ya. Hanya sekedar sampel video doang nih. SSD Kyokaisen 128GB NVMe, harga barunya hanya Rp184.000 dengan garansi resminya 3 tahun. Kalau di video saya pakainya NVMe Tim MP33 256GB ya. Tapi ini buat sampel video doang ya. Nah, kalau ada yang lebih murah dari Kyo ini lanjut aja ganti yang lebih murah. Casing dan power supply dari Furion KR22. Salah satu casing mini yang murah yang mana sering saya pakai buat rakitan Kirihori barunya. Yap, casing ini minimalis banget ya. Bahkan ukurannya itu bener-bener mungil, tapi nggak tengil. Dan dapat power supply. Tapi saya nggak nganjurin power supply ini dipakai buat lama-lama. Kalau ada dana langsung aja ganti PC-nya. Power supply-nya yang bagusan pastinya. Harga bos. Lah ya juga sih, harganya Rp27.000. Aduh, ini yang nulis skrip siapa sih? Rp275.000. Lantas berapa total harga PC rakitan murah kebangetan kali ini? Ternyata ini nggak nyampe 1 juta bre. Harga barunya kalau ditotalin hanya Rp975.000. Buset, ini kondisi baru ya, bukan bekas. Jadi lebih murah daripada PC yang ready stock di Shopee misalnya. Lanjut kita rakit PC ini tanpa narasi ya, biar nggak kelamaan.
Nah, gimana hasil perapian kabelnya? Merapikan kabelnya maksudnya. Lumayan kan? Ya namanya juga kelas ginian mau rapi banget ya nggak bisa ya. Casingnya sendiri, kabel manajemennya ala kadarnya. Sekarang kita coba ngerender video pakai PC ini, kira-kira bakal ngos-ngosan nggak? Di sini saya pakai Windows 10 dan aplikasinya Adobe Premiere 2024. Ketinggian sih aplikasinya, harusnya pakai Adobe Premiere yang versi jadul juga nih, buat ngimbangi kemampuan PC-nya. Tapi ya udahlah, adanya cuma ini doang ya, kita gas aja nih. Buat ngerender video 4K durasi 1 menit 30 detik, ini butuh waktu 18 tahun. 18 menit maksudnya. Buset dah. Durasi 1 menit 30 detik butuh waktu 18 menit. Lah kalau 1 jam ini bisa sampai besok kelarnya. Sedangkan untuk 1080p, nah ini dia nih, waktu yang dibutuhkan jauh lebih cepet. Tapi ya nggak cepet-cepet banget juga sih, yaitu 4 menit 38 detik. Masih oke di 1080p. Untuk Cinebench R15 ini cuma CPU doang yang running dengan skor 410 CB. Sedangkan OpenGL-nya nggak running atau nggak bisa running ya. Dan untuk Cinebench R23 single core dapat nilai 593 PTS dan multicore-nya dapat nilai 2258 PTS. Untuk kecepatan SSD-nya sendiri cukup baik ya. Sebenarnya udah pernah saya bahas waktu itu bersama motherboardnya. Silahkan kalian lihat sendiri. Dan kecepatan LAN di motherboard ini hanya 100 megabit per second. Dan satu lagi, motherboard ini udah ada USB 3.0 bagian belakangnya. Tapi kayaknya gimmick doang ya, karena kecepatan transfernya ini sama kayak USB 2.0. Oke, sekarang kita coba gaming di PC ini. Kira-kira bakalan teriak nggak? Teriak. Pertama, saya coba mainkan PES 2017. Settingan low 720p. Ternyata masih bisa running dengan baik nih. Ya walaupun nggak terlalu nyaman, karena kadang lancar, kadang endut-endutan, macam motor yang bensinnya campur air. Ya nggak sih? Bisa dilihat di video. Kemudian di game GTA 5, nah ini dia nih, saya coba mainkan di settingan low 720p, ternyata hancur banget. Frame rate-nya itu di bawah 10 fps. Ini bikin sesak di dada ya, bagaikan cicilan yang ada di mana-mana. Ini saya sih, ya namanya Intel jadul sih ya, pastinya nggak asik buat gaming. Dan mohon maaf nih ya, cuma 2 game ini doang yang bisa saya coba. Di game kedua ini PC-nya udah teriak gitu. Kalau kalian pengen banyak game, bahkan sampai belasan game terus lancar untuk dimainkan, maka silakan kalian pasang game host. Dijamin deh, lancar jaya tanpa masalah. Bahkan kodoknya bisa keluar dari layarnya. Bisa bos. Ya enggak sih, canda doang. Untuk sedotan daya listriknya mohon maaf nih, saya lupa mengukurnya. Ya jelasnya ini PC cuma di bawah 100 watt. Kedepannya kalian bisa upgrade prosesor Intel Core i7 2600, RAM-nya jadi 16 GB. Dan ini mentoknya cuma 16 GB ya, nggak bisa lebih. Terus power supply-nya ganti yang rada lumayan, macam PC cooler KG 550. Dan VGA-nya naik ke GTX 1660 Super. Jadi deh PC gaming beneran. Walaupun harap diingat PCIe-nya masih 2.0, tapi ya nggak terlalu berasa juga sih ya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan PC gaming i5 murah di bawah 1 juta. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.